Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di video YouTube channel saya, yaitu Syifa Amalia Basyari. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi di mana materi itu ada dalam mata kuliah pemrograman berbasis framework. Tentunya untuk kalian yang anak teknik informatika pasti tahu tentang tentang materi ini, yaitu materi konsep MVC. Saya jelaskan sedikit apa itu konsep MVC. Konsep MVC ini adalah suatu konsep untuk membangun atau membuat suatu aplikasi itu menjadi mudah bagi para programmer maupun para desainer. Nah, di sini tentunya kalian anak teknik informatika tentunya tidak asing dengan kata-kata konsep MVC ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dan mereview kembali materi ini agar kalian tidak lupa. Oke, selanjutnya saya akan langsung mempresentasikan. Nah, di sini dari MVC-nya sendiri yaitu adalah model view controller. Dari nama panjangnya aja sudah terlihat ya kawan-kawan tentang bagaimana pentingnya konsep ini untuk para programmer maupun desainer. Jadi apa sih MVC tersebut? MVC sendiri yaitu merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. Berawal pada bahasa pemrograman Smalltalk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi sebuah kontrol aplikasi itu sendiri. Yang kedua yaitu di dalam MVC terdapat 3 jenis komponen yang membantu membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi yang akan kalian buat nantinya. Yang pertama yaitu model. Model yaitu memanipulasi data, di mana model ini yang berfungsi memanipulasi data pada data insert, update, delete maupun search, di mana model ini itu berhubungan langsung dengan database yang kalian buat nantinya. Lalu model juga menangani validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Karena model dan view itu berbeda. Model yaitu untuk database dan view ini yaitu menangani presentation logic. Di mana view ini pada bagian view ini suatu aplikasi web. Bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur langsung oleh controller. View juga berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada si user itu sendiri. Bagian ini juga tidak bisa memiliki akses atau tidak memiliki akses sama sekali dengan bagian komponen model. Kenapa begitu? Karena keduanya ini memerlukan jembatan khusus yang menghubungkan antara keduanya. Karena model dan view itu sangat berbeda. Untuk model sendiri yaitu database-nya, untuk view-nya sendiri yaitu tentang tampilan maupun template yang lainnya. Selanjutnya yaitu controller. Nah, di bagian inilah yang mengatur hubungan antara model dan view, di mana controller ini berfungsi penting untuk kita seorang programmer maupun desainer untuk menggabungkan model dan view itu menjadi satu, di mana controller lah yang bekerja untuk mengatur keduanya. Controller juga berfungsi untuk menerima request dan data dari suatu user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh suatu aplikasi itu sendiri. Nah, apabila controller berhasil menggabungkan suatu komponen model dengan komponen view, maka suatu aplikasi itu bisa dikatakan
suatu aplikasi yang bisa digunakan dan dikatakan aplikasi itu sempurna. Jika controller tidak berhasil mengatur hubungan antara model dan view, maka aplikasi tersebut tidak dapat digunakan maupun dalam tampilan maupun dalam database. Karena untuk model dan view, jembatannya adalah controller, atau dalam kata lain itu penghubungnya adalah si controllernya itu sendiri. Jika berhasil, maka itu sukses. Selanjutnya, prinsip MVC. Prinsip MVC ini suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan developernya, yaitu programmer yang menangani bagian model dan controller, sedangkan desainer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintainability dan organisasi kode. Namun, apabila prinsip MVC tidak memiliki suatu komunikasi yang baik antara programmer dan desainer, maka suatu aplikasi itu tidak akan dalam kata lain itu tidak akan berhasil, variabelnya itu tidak akan menyatu. Maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan desainer. Selanjutnya yaitu komponen. Di dalam MVC itu sendiri terdapat 8 komponen yang sangatlah penting untuk nantinya kalian buat komponen-komponen ini untuk aplikasi kalian sendiri. Yang pertama yaitu config. Config sendiri itu berisi suatu file konfigurasi dasar khusus untuk konfigurasi dasar suatu aplikasi tersebut, seperti konfigurasi database-nya maupun routers-nya, autoload, ataupun yang lainnya. Apabila konfigurasinya diletakkan di folder lainnya, maka secara web tidak akan membaca ataupun biasanya tidak bisa masuk ke konfigurasi indeks ataupun konfigurasi app yang lainnya. Yang kedua yaitu controller. Controller di sini berisi suatu aplikasi yang kalian bangun, di mana controller inilah yang menghubungkan tadi antara view dengan model. Disinilah file-file yang 3 file yang penting, kalau tidak salah 3 file yang penting yang perlu kalian buat dan disimpannya itu di sini. Karena di dalam controller lah nanti kalian bisa mengatur suatu aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang baik. Yang ketiga yaitu core. Jika ingin memperluas kelas inti CodeConnector, maka simpan file kelas yang Anda kembangkan tersebut pada direktori ini. Di mana core ini juga menyimpan 3 folder, 3 atau 4. Menyimpan 3 atau 4 folder yang sangatlah juga penting untuk misal kalian ingin memperluas kelas-kelasnya atau variabelnya, dan untuk apabila ingin menampilkan yang lainnya dan itu disimpan di direktori core ini untuk dikembangkannya kembali. Selanjutnya yaitu helper. Helper ini berisi file-file helper yang kalian buat sendiri, misalnya fungsinya ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu library. Berisi file library yang kalian buat sendiri, library sama dengan helper. Semuanya pun menyimpan file-file di foldernya itu sendiri. Karena apa? Untuk memudahkan programmer untuk mengembangkan suatu aplikasinya ataupun menjadikan aplikasi itu sempurna agar tidak tercampur dengan yang lainnya, lalu memudahkannya untuk bekerja dan mengembangkannya kembali. Selanjutnya yaitu logs. Logs ini tergantung pada settingan yang dibuat kalian pada config.php pada folder
config tadi. Jika error log pada config diaktifkan, maka file error log akan tersimpan pada direktori logs ini. Apabila error log kalian diaktifkan pada folder config ataupun pada file config, itu akan masuk ataupun ke record. Jika ada masalah, itu akan masuk dan ke record ke direktori log itu sendiri. Yang ketujuh yaitu model. Model ini berisi file model dari aplikasi yang dibangun. Simpan seluruh file model aplikasi pada folder ini. File model ini yaitu berisi seperti yang tadi di awal dikatakan, yaitu berisi tentang database. Jadi semua database disimpan di folder model ini agar tidak tercampur dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu view, di mana view ini menyimpan seluruh file tampilan maupun tampilan view yang desainer itu buat pada aplikasi tersebut, lalu disimpan di folder view ini untuk memisahkan ataupun mencegah pencampuran data dengan data yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep MVC. Apa itu konsep MVC? MVC adalah konsep pemisahan antara logic dengan tampilan dan database. Manfaat konsep ini adalah membuat coding logic lebih simple karena sudah dipisah dengan kode untuk tampilan dan membuat programmer dapat bekerja secara terpisah dengan desainer. Programmer mengerjakan logiknya, sedangkan desainer berkutat dengan desain dan tampilan. Dimana dengan menggunakan konsep MVC ini, desainer dan programmer dimudahkan dalam bekerjanya seperti yang tertera di sini, yaitu programmer fokus mengerjakan logik maupun datanya, sedangkan desainer fokus dalam tampilan maupun desainnya ataupun view-nya untuk mengembangkan suatu aplikasi tersebut yang akan kalian buat nantinya. Dengan konsep inilah cara terbaik menurut programmer dan desainer yang lainnya. Karena apa? Konsep ini memisahkan antara logic dengan tampilan dan database, di mana tampilan dan database itu benar-benar dipisah, tidak dijadikan satu. Untuk disatukannya yaitu dengan tadi komponen controller, di mana komponen controller itu yaitu sebagai jembatan atau penghubung antara model dengan view. Controller lah yang memiliki fungsi yang sangat penting di dalam konsep MVC ini. Ya, jadi untuk materi konsep MVC mungkin cukup dari sini. Nanti saya akan menambahkan sedikit tentang cara membuat konsep MVC yang sederhana untuk memisahkannya. Ya, mungkin itu saja. Maaf ya kalau suaranya, backsoundnya ada suara burung ataupun lainnya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis dan like kalian itu menjadi semangat saya untuk mengupload video lainnya di YouTube channel saya. Dan jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.